keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. Stuck in my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black. Selamat datang di video tutorial ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana menggunakan Smart PLS. Pertama-tama, siapkan data dengan format CSV. Pastikan data Anda sudah rapi dan sesuai dengan variabel penelitian. Setelah itu, buka Smart PLS dan buat proyek baru. Kita klik New Project, lalu masukkan nama proyeknya, lalu kita pilih Create. Setelah itu kita import data file. Kita pilih data yang diinginkan, lalu kita klik Open. Setelah itu kita pilih Import. Setelah impor data berhasil, kita kembali lagi ke beranda. Nah, lalu di sini kita pilih Create Model. Untuk model type-nya, kita bisa pilih PLSM dan namai lagi modelnya. Lalu kita save. Nah, di sini kita akan membuat modelnya. Caranya yaitu kita pilih Latin variable, lalu kita klik, kita namai sesuai data, kemudian kita masukkan datanya. Kita tarik garis, lalu kita masukkan ke lingkarannya. Ulangi sampai modelnya selesai. Setelah modelnya jadi, kita hubungkan semua variabelnya dengan cara kita klik Connect, kemudian kita tarik garis antara variabel yang ingin dihubungkan. Setelah semua data dihubungkan, kita akan menghitung reliabilitas dan validitas. Caranya, kita pilih Calculate, kemudian klik PLSM Algorithm, kemudian kita Start Calculation, lalu kita klik bagian Outer Loading. Nah, di sini dapat dilihat ada angka yang berwarna merah, di mana yang berwarna merah ini menandakan bahwa data tersebut tidak valid dan harus diobati. Caranya, kita kembali lagi. Lalu di modelnya ini kita hapus data yang tidak valid. Setelah data yang tidak valid sudah kita buang, kita lakukan lagi perhitungan tadi, yaitu kita klik Calculate, kemudian PLSM Algorithm, lalu kita Start Calculation, kita tunggu hingga hasilnya keluar. Lalu kita klik lagi Outer Loading. Nah, dapat kita lihat datanya sudah hijau semua. Outer Loading sendiri menunjukkan seberapa kuat hubungan antar setiap indikator dengan variabel laten. Nah, apabila nilai dari outer loading-nya itu lebih dari 0,70, menandakan bahwa variabel tersebut dapat mengukur variabel laten. Nah, ini kan 0,75, berarti lebih dari 0,70. Berarti data ini bisa mengukur variabel laten. Sebaliknya, jika nilainya di bawah 0,70, maka datanya tidak mempengaruhi reliabilitas dan validitas model secara keseluruhan. Nah, kalau datanya di bawah 70, datanya bakal otomatis warna merah kayak tadi, jadi bisa langsung kita obatin. Selanjutnya, ini kita ekspor ke Excel.
Kemudian kita save. Nah, nanti tampilan ekspornya akan seperti ini. Di sini kita akan cek lagi reliabilitas dan validitas. Kita buka bagian Construct Reliability and Validity, kita klik. Nah, kemudian kita lihat nih tabelnya nih. Di sini ada Cronenberg Alpha, Composite Reliability, sama Average Variant Extract. Di sini, untuk Cronenberg Alpha dan Composite Reliability harus lebih besar dari 0,70. Nah, di sini semuanya lebih besar dari 0,70. Yang mengartikan bahwa indikator tersebut reliable dan konsisten. Sementara untuk average variant extracted itu harus lebih besar dari 0,5. Ini juga semuanya lebih besar dari 0,5 ya. Di mana berarti bahwa variabel tersebut dapat menjelaskan setidaknya 50% variance indikatornya. Selanjutnya kita lihat diskriminan validity. Nih. Kita lihat nilai heterothread monothread ratio atau HTMT. Di sini semua nilainya menurun begini ya. Nah, nilai tersebut harus lebih kecil dari 0,90 untuk menggambarkan validitas yang baik. Dan begitu kita bisa menilai bahwa validitas diskriminan terpenuhi. Ini semuanya di bawah 0,90. Berarti validitas diskriminan terpenuhi. Selanjutnya, kita akan memeriksa multikolinearitas untuk menguji apakah terdapat masalah multikolinearitas antar variabel laten dalam model ini. Caranya itu, kita kembali ke navigation, kemudian kita pilih collinearity statistic. Kita klik. Nah, kemudian dapat kita lihat bahwa nilai FIF-nya itu di bawah 5. Ini semua di bawah 5 nih. Yang mengartikan bahwa data ini tidak memiliki atau tidak terindikasi multikolinearitas, sehingga tidak memiliki pengaruh yang besar. Selanjutnya, kita akan melihat nilai R-square. Nah, di sini kita klik lagi R-square. Di nilai R-square ini digunakan untuk memeriksa kekuatan pengaruh, menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dalam model. Apabila nilai R-square 0,19 diartikan lemah. Di sini nggak ada ya nilai 0,19. Kemudian, nilai 0,20 sampai 0,33 itu moderat. Nah, di sini ada EM itu 0,270, yang berarti moderat. Selain itu, di atas 0,33 itu diartikan kuat. Nah, ini untuk AT, EI, EK, dan PFE itu diartikan kuat. Selanjutnya, kita dapat melihat F-square. Kita lihat di bawahnya. Nah, F-square ini digunakan untuk mengukur pengaruh dari suatu variabel independen terhadap variabel dependen dalam model ini. Yang mana apabila nilainya lebih kecil dari 0,02 berarti pengaruhnya sangat kecil. Nah, ini contohnya seperti PFE terhadap EI. Ini pengaruhnya hanya 0,01. Nah, apabila nilainya 0,02 sampai 0,15 itu pengaruhnya kecil. Yang ini kan sangat kecil. Nah, ini berarti di atas 0,2 tapi di bawah 0,15 memiliki pengaruh kecil. Selanjutnya, apabila nilainya 0,15 sampai 0,35 berarti pengaruhnya sedang. Di bawahnya ini 0,35 berarti pengaruhnya sedang. Nah, untuk nilai di atas 0,35 berpengaruh besar seperti 0,642, 0,38, dan yang lainnya. Selanjutnya, kita akan menghitung uji hipotesis inner model untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara variabel laten berdasarkan hipotesis.
Caranya, kita kembali ke PLS, kemudian kita edit, lalu kita pilih calculate, bootstrapping, pilih untuk confidence interval methodnya itu bias corrected and accelerate bootstrap. Kita klik. Nah, untuk test type-nya itu one tile. Lalu kita start calculation. Nah, di sini kita klik bagian Path Coefficient. Dari sini dapat kita lihat nilai tes statistik dan p-value. Untuk nilai tes statistiknya itu harus lebih besar dibanding 1,645. Apabila nilainya lebih kecil seperti ini, berarti hubungannya tidak signifikan. Sementara untuk yang lebih besar berarti hubungannya signifikan. Nah, untuk p-value, nilainya harus lebih kecil dibanding 0,05. Apabila nilainya lebih besar dari 0,05, maka datanya akan berwarna merah seperti ini. Nah, nilai positif dan negatif ini menunjukkan arah hubungan. Arah hubungannya itu ke negatif atau ke positif. Selanjutnya, kita akan periksa model fit. Kita klik lagi. Calculate, lalu pilih bootstrapping. Kita pilih untuk amount of result-nya itu kita pilih complete slaughter. Kemudian kita start calculation. Nah, setelah hasilnya muncul, lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada model fit, kita klik SRMR. Nah, di sini akan terlihat nilainya. Apabila nilainya di bawah 0,08, maka modelnya itu fit atau cocok. Jika model tidak fit, periksa hubungan antar variabel dan indikator yang tidak valid. Nah, itulah langkah-langkah untuk melakukan analisis data PLS-SEM menggunakan Smart PLS. Semoga tutorial ini bermanfaat dan dapat membantu Anda dalam penelitian. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa.